Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Emily Angelica Lestari dengan NIM 11S21052. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai praktikum tantangan dari praktikum 4, yaitu membangun aplikasi yang bernama Magic Number. Aplikasi Magic Number ini adalah aplikasi yang akan membuat user menebak angka dari rentang 1 sampai 100. Jika user itu memasukkan input angka yang lebih besar daripada angka yang ditebak, maka sistem um, akan mengirimkan suatu notifikasi yang menyuruh user untuk memasukkan angka yang lebih kecil. Sedangkan jika user memasukkan angka yang lebih kecil daripada angka yang seharusnya mereka tebak, maka sistem akan um, memberikan notifikasi kepada user bahwa mereka harus memasukkan angka dengan nominal yang lebih besar. Lalu jika user berhasil menebak angka dengan benar, maka maka sistem akan beralih ke tampilan baru yang berisikan gambar serta tulisan semangat, lalu ada notifikasi atau info berapa banyak jumlah tebakan yang telah dilakukan user sehingga hasilnya mereka benar pada akhirnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsionalitas serta UI dari aplikasi Magic Number ini. Pertama, kita akan pergi ke UI dari aplikasi Magic Number ini. Kita bisa melihatnya di bagian layout, lalu kita ke main dulu, karena main adalah tampilan layout pertama yang dibuka ketika user baru pertama sekali membuka aplikasi. Nah, ini merupakan tampilan dari main. Di sini linear layout itu gunanya agar sistem menampilkan dari atas ke bawah. Jadi yang ditampilkan di sini ada text view untuk bagian paling atas. Lalu di sini juga ada text view atau mirip seperti label. Di sini juga text view, begitupun ini. Lalu di sini ada untuk memasukkan input. Untuk memasukkan input kita menggunakan edit text di sebelah sini. Yang memasukkan angka ini menggunakan edit text. Lalu di sini ada button untuk user menekannya ketika telah memasukkan input untuk menebak angka. Nah, pada bagian layout ini kita dapat mengatur tampilan yang akan ditampilkan kepada user. Contohnya di sini kita bisa memasukkan text view yang fungsinya seperti label pada bahasa pemrograman lainnya. Di sini kita bisa mengatur apa yang akan muncul ke depan, lalu text alignment-nya itu seperti apa, font apa yang digunakan, color, semua tampilan yang akan muncul kepada user diatur di dalam layout ini. Lalu di sini ada best practice untuk menuliskan suatu teks di dalam UI menggunakan string. Best practice untuk tidak menggunakan atau tidak mengetiknya secara langsung di dalam sini. Ya, di sini penggunaan string merupakan best practice. Bagaimana cara menggunakannya? Kita bisa menggunakan setiap teks menggunakan name yang diinisialisasikan di dalam string. Begitu pula di bagian text view yang kedua, di sini ada magic number title. Lalu text view yang ketiga, di sini menggunakan string main TV jumlah tebakan. Kita bisa cek stringnya. Misalnya tadi up name berdasarkan name. Di sini up name-nya magic number, maka tadi di UI magic number keluar. Lalu begitu juga dengan main jumlah tebakan yang tadi akan seperti ini. Lalu kita akan meninjau tampilan dari layout activity reward. Layout activity reward ini tampil ketika user telah berhasil menebak angka dengan benar.
Linear layoutnya sama seperti tadi agar semua ditampilkan dari atas ke bawah. Lalu di sini sedikit perbedaannya itu ada Android Image View. Image View ini untuk menampilkan gambar. Nah, cara menampilkan gambar itu, beginilah kodenya. Kita menggunakan ID, lalu layout width and height-nya, panjang dan lebarnya kita atur. Grafitinya juga letaknya di center di sini dibuat. Lalu ada source-nya. Source-nya itu kita harus mengupload gambar yang mau kita tampilkan di bagian rest sini, lalu di folder drawable. Kita bisa mendrag gambar tersebut ke dalam drawable, lalu di sini masuk dan dituliskan at drawable slice. Nama filenya apa? Nama filenya di sini happy. Maka kita ketikkan happy lalu ditutup kutipnya. Nah, untuk text view di sini masih sama seperti program yang sebelumnya, yaitu pada activity_main.xml. Selanjutnya kita ke aplikasi. Aplikasi Magic Number ini memiliki dua activity, main sama reward. Di main inilah nanti user akan memasukkan input untuk menebak angka serta menekan button untuk mendapatkan feedback. Nah, kenapa dua? Karena yaudah di main tadi dia dapat tempat user melakukan penembakan angka, lalu ada button untuk meminta feedback dari input yang mereka berikan. Serta reward activity ini untuk berpindah ke page yang mengucapkan selamat karena telah berhasil menebak angka dengan baik. Nah, antarmuka telah saya tunjukkan tadi untuk UI-nya di bagian XML activity main maupun activity reward. Lalu selanjutnya kita membahas mengenai cara kerja dari aplikasi ini. Cara kerja dari aplikasi ini pada bagian main activity. Di sini ada package-nya, ini ada NIM saya. Lalu di sini adalah library yang kita gunakan. Random di sini untuk mempick angka random yang akan ditebak oleh user. Lalu di sini kita mendeklarasikan dan menginisialisasi, ada juga diinisialisasi variabel. Variabel-variabel ini dari title, result, hint, input, sama tebak. Itu variabel yang digunakan untuk memanggil variabel-variabel dari si layout. Lalu di sini magic number sama guess count kita inisialisasi nilainya sama-sama 0. Magic number ini nanti akan menyimpan angka yang harus ditebak oleh user. Sedangkan guess count akan menyimpan angka yang di-input sama user untuk menebak untuk menebak si magic number itu nilainya berapa. Lalu kita masuk ke on create. Di sini ada on create untuk memulai aktivitas dari main ini. Lalu dia akan memanggil layout activity main. Maka sistem akan menampilkan UI dari activity main yang tadi. Dan di sini memanggil elemen-elemen TV title, result, hint, input, sama button tebak. Memanggil elemen menggunakan ID dari variabel-variabel ini, variabel yang ada di dalam layout. Serta menjalankan fungsi generate magic number, metode generate magic number. Jadi metode ini isinya, bisa kita lihat, dia akan menginisialisasi variabel magic number dengan menggunakan fungsi random. Jadi dari fungsi random yang batasannya 100. Jadi nanti di sini magic number akan mendapatkan angka yang harus user tebak. Lalu guess count diatur menjadi 0, serta di sini ada hint text yang bakal berubah-berubah. Misalnya user menebak dengan benar, maka hintnya nggak ada kalau menebak dengan benar. Kalau user menebak dengan angka yang
lebih kecil daripada magic number, maka ini akan berubah menyuruh pengguna untuk memasukkan angka yang lebih besar. Kalau begitu pula ketika user memasukkan angka yang lebih besar, maka hintnya akan memberitahu user untuk memasukkan angka yang lebih kecil. Lalu di sini result juga result di edit. Oh, maaf, yang barusan saya jelaskan adalah result untuk mengubah kata-kata dari jumlah tebakan tersebut. Lalu hint text ini adalah ketika user memasukkan input, maka dia akan di-reset lagi ke 0, di-reset lagi ke 0, seperti itu. Nanti bisa kita lihat cara kerjanya ketika mendemokan aplikasi. Nah, itu merupakan metode untuk generate magic number. Lalu kita kembali lagi ke atas. Setelah user memasukkan input dan menekan button tebak, maka sistem akan mengecek, sistem akan membuat input yang dimasukkan oleh user menjadi string. Menjadi angka. Lalu di sini sistem ngecek apakah apakah input diisi atau enggak, apakah kosong atau tidak. Jika kosong, maka akan mengeluarkan tools yang bertuliskan masukkan angka tebakan. Jika benar, maka logika sistem akan dijalankan. Guess bakal diisi dengan nilai yang tadi input to text stream. Menjadi input tadi kan di sini input diambil kan ke string. Lalu diisi nilai guess dengan si input ini yang diubah ke integer. Lalu guess count akan di-increment yang tadinya 0, yang awalnya kita inisialisasi sebagai 0. Di sini dia akan di-increment karena user sudah menebak untuk pertama kalinya, maka akan berubah menjadi 1 nanti contohnya. Lalu masuk dicek. Kalau guess sama dengan magic number, maka kita akan pergi ke reward activity. Tapi jika guess lebih kecil nilainya dari magic number, dari variabel magic number, maka sistem akan menyuruh user atau mengeluarkan tulisan tebak dengan angka yang lebih besar. Tapi jika angka yang dimasukkan lebih besar, maka akan ada notifikasi untuk agar user menebak dengan angka yang lebih kecil. Nah, lalu di sini result text-nya, jumlah tebakannya nanti akan berubah, kata-katanya, lalu inputnya dikembalikan nilainya menjadi 0 lagi. Serta di sini untuk memanggil yang tadi, jika guess-nya berhasil atau sama dengan magic number, maka dia akan memanggil metode show reward activity. Di sini metode show reward activity akan melakukan intent ke main activity, ke kelas yang di main activity, di reward activity, serta menambahkan ekstra yaitu congrats message dan total guess, serta melakukan start activity. Lalu ketika user sudah berhasil misalnya menebak, dia akan pindah ke reward activity. Di reward activity ini juga isinya deklarasi variabel. Ini variabel yang akan mengambil atau variabel yang akan menampilkan isi dari layout. Di sini bisa kita lihat dia memanggil layout activity reward berdasarkan ID, sama seperti main activity tadi. Lalu dia juga memanggil isi dari congrats message serta total guess yang tadi telah ditambahkan di dalam main activity. Serta terdapat button restart untuk kembali ke main activity ketika user sudah selesai atau mau menekan kembali untuk memulai aplikasi dari awal lagi. Kita bisa mendemokan aplikasinya dengan cara mengklik bagian atas ini, tapi di sini posisinya sudah saya run karena laptop saya tidak kuat. Kita bisa mencoba. Ini merupakan aplikasi tampilan awal ketika user membuka aplikasi. Jadi di sini jumlah tebakannya masih 0. Di sini ada
title dari aplikasi ini, magic number, serta himbauan untuk menebak angka dari 1 sampai 100. Pertama kita coba memasukkan angka 50. Kita tebak. Nah, tebak dengan angka yang lebih besar. 60. Nah, masih minta yang lebih besar, 70. Ah, nah, ternyata benar. Ketika benar, maka aplikasi akan beralih ke reward activity. Ini merupakan tampilan dari reward activity yang menampilkan gambar serta ucapan selamat karena sudah berhasil menebak dengan benar. Lalu ada hasil count, berapa kali saya menebak hingga akhirnya saya benar. Lalu di sini ada button muat ulang yang ketika diklik akan pergi kembali ke layout dari main activity. Nah, sepertinya sudah semua dari deskripsi video telah saya jelaskan. Sekian merupakan presentasi dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih.